Hai, ketemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono. Kalau sebelumnya, di video saya yang sebelumnya, saya sudah banyak membahas materi tentang geometri ruang dimensi 3 ya, dalam bangun ruang kubus ya. Kemarin video-video sebelumnya itu tentang jarak. Kalau kali ini saya akan membahas tentang sudut pada bangun ruang. Apa aja sih yang ada di dalam sudut bangun ruang? Nanti ada sudut antara dua garis, lalu ada sudut antara garis dan bidang, juga ada sudut antara bidang dan bidang ya. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi yang belum subscribe account saya, bisa subscribe dulu. Lalu kalian bisa like video ini dan bisa share ke teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari video ini gitu ya. Baik, kita langsung ke sudut antara dua garis ya. Nah, apa sih sudut antara dua garis itu? Di sini ada garis M dan N gitu ya. Misalkan di sini ada garis M dan juga N. Nah, besar sudut antara dua garis itu adalah besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua garis tersebut. Misalkan ini ada garis M dan garis N, maka sudutnya yang ini, sudut terkecil ya, bukan sudut yang terbesar. Jadi besar sudutnya yang sudut terkecil dibentuk oleh dua garis ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini sudah disajikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Lalu yang ditanyakan besar sudut antara garis-garis. Yang A ini antara garis AB dengan BG, lalu antara garis AH dengan AF, yang C antara garis BC dengan CG, yang D ini sudut antara garis BG dengan BC ya. Biar gampang simulasinya, kita boleh gambar dulu garisnya ya. Di sini yang A itu soalnya jarak jarak deh, karena kebiasaan jarak dari kemarin, jadi jarak terus deh. Nah, di sini AB dan BG. Kita boleh bikin garisnya ya. Ini AB kan, AB, lalu BG-nya ini ya. BG-nya kalian boleh garis, boleh juga enggak. Kalau bisa, biasanya kalau yang jago gambar itu imajinasinya sudah ada gitu tanpa melihat objeknya gitu ya. Ini kan AB ya, AB sama BG. Nah, garis AB sama BG ini yang terbentuk sudutnya ya berarti di titik B gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian boleh lihat huruf yang sama ya. AB sama BG, huruf yang samanya apa? B. Nah, berarti sudutnya adanya di titik B ya. Nah, ini sudutnya siku-siku lah. Kok siku-siku Miss digambar kayaknya sudut tumpul deh. Nah, ini siku-siku ya, dia tegak lurus AB sama BG ini tegak lurus, titiknya siku-siku di B. Karena kan kalau siku dia cuma di kalau kalian kan lihatnya siku-sikunya ini kalau sama garis FB ya, tapi anggap aja si FB-nya dia miring atau seperti siku-siku yang dijatuhkan ya, dia akan tetap berbentuk siku-siku gitu ya. Jadi karena AB sama BG-nya ini tegak lurus siku-sikunya yang di B, maka besar sudutnya itu sama dengan, ganti spidol deh, berapa kalau siku-siku sudutnya? 90 derajat ya. Oke, lalu yang B nih, sudut antara garis AH dengan garis AF. Nah, ini kan AH ya, AH gitu ya. Kamu boleh gambar garis AH-nya. Kalian hubungkan titik dari titik A ke titik H ya, ini AH. Lalu sama AF ya, ini AF kalian boleh gambar nih AF. Nah, ini ya. Nah, biar enak langsung aja deh jadi segitiga gitu ya. Tuh kan. Nah, AH sama AF huruf yang sama apa? A. Ini dia sudutnya ada di sini ya, gitu ya. Nah, berapa besar sudutnya? Nah, untuk nyari besar sudutnya kalian boleh lihat nih. Ini segitiga yang terbentuk. Nah, lihat. Panjang dari A ke H diagonal bidang kan? Ya kan? Terus panjang dari A ke F juga diagonal bidang dong. Terus panjang dari F ke H F ke H juga diagonal bidang. Artinya kalau misalkan kubus rusuknya A, ukuran diagonal bidangnya juga udah pasti sama kan. Nah, berarti segitiga yang terbentuk ini segitiga sama sisi. Sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, ukuran sisinya sama dong. Berarti kalau ukuran sisinya sama, ukuran sudutnya juga sama. Nah, kalau segitiga kan sudutnya totalnya 180 derajat ya. Aduh, lampu saya turun nih.
180 derajat ya, berarti kalau sisinya sama sudutnya juga sama. Jadi tinggal dibagi 3 gitu ya. 180 derajat dibagi 3 berapa? 60 derajat. Nah, gampang kan? Nanti kalau misalkan lihat nyari sudut yang kira-kira segitiganya yang terbentuk itu segitiga sama sisi, ya berarti kalian tinggal sudutnya semuanya sama 60 derajat gitu. Nah, terus yang C di sini sudut besar sudut antara garis BC dan juga CG. BC-nya ini, CG-nya ini. Nah, huruf yang sama apa? C-nya kan, berarti ini sudutnya. Nah, kalau ini udah kelihatan jelas ya, siku-siku ya, dia tegak lurus di titik C, berarti berapa? Sudutnya besarnya 90 derajat. Oke. Lalu contoh soal yang D. Sudut antara garis BG dan BC. Ini BG nih. Ini BG, ini BC. Huruf yang samanya apa? B, Miss. Oke, berarti ada di B. Nah, ini dia ya. Kira-kira berapa ya ini? Ayo, kalau tadi yang ini dari AH ke AF kalian pakai segitiganya bentuknya sama sisi gitu ya. Nah, kalau kalian bingung, ini sebenarnya kalau yang jeli gitu ya bisa langsung aja. Kalau dari dia B-nya di sini kan siku-siku, ini kan dia persis setengahnya gitu ya. Jadi kalau setengahnya dari 90 derajat, 45 derajat ya. Cuman kita bisa buktikan kalau kalian keluarkan segitiganya, CG sama CB kan ukurannya sama nih. Ini kan. Nah, di sini dia B, C, G. Yang ditanya sudut antara BG dan BC. Berarti ini dong di sini. Nah, karena dia sama, misalkan kalau saya misalkan ukuran rusuknya A, BC-nya A, CG-nya juga A. Kamu boleh pakai rumus tan. Berarti sudutnya di sini saya tulis sudut ya, simbol sudut antara BG dan BC itu sama aja tan besar sudut tan B nih ya. Nyari rumus tan untuk trigonometri apa? Desa kan, depan per samping. Nah, kamu boleh lihat yang ada di depan sudut B apa? A. Terus yang ada di samping sudut B apa? A. Berarti tan B sama dengan A per A. A per A berapa? 1. Nah, untuk nilai tan berapa yang nilainya 1? Ayo, yang nilainya 1, 45 derajat kan? Berarti sudut B sama dengan 45 derajat gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ngitung, boleh nggak langsung aja ini 45 derajat, kan memang dia setengahnya dari 90 derajat gitu ya, boleh gitu. Tapi nanti ada beberapa sudut yang mau nggak mau kamu mesti pakai cari sinusnya atau kosinusnya gitu ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya, sudut antara garis dan bidang. See you, bye.